Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salty Budi Espama. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang pecahan dan operasinya. Pengertian dari bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara sistematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B. Bilangan A per B bisa dibaca dengan A per B. Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Berikut jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa terbagi menjadi dua macam, yaitu pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Pecahan sejati merupakan bilangan pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, sedangkan pecahan tidak sejati merupakan kebalikannya. Misalkan, diketahui sebuah bilangan pecahan A per B, jika A lebih kecil dari B disebut pecahan sejati. Dan jika A lebih besar dari B disebut pecahan tidak sejati. Contoh pecahan biasa yaitu pecahan sejati 3 per 7, 3 lebih kecil dari 7. Dan pecahan tidak sejati 9 per 2, 9 lebih besar daripada 2. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran dapat diperoleh dari pecahan biasa tidak sejati dengan pembagian porogapit bersisa. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Simbol pecahan campuran seperti gambar di samping. C A per B, C bilangan bulat, A pembilang, dan B penyebut. Contoh mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. 3 2 per 5 sama dengan dalam kurung 5 kali 3 tambah 2 per 5 sama dengan 5 kali 3 15 tambah 2 tetap 2 per 5 tetap 5 sama dengan 15 tambah 2, 15 tambah 2 yaitu 17 per tetap 5. Jadi dari pecahan campuran 3 2 per 5 menjadi pecahan dirubah menjadi kepecahan biasa yaitu 17 per 5. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan bilangan pecahan yang penyebutnya bilangan kelipatan 10, yaitu 10, 100, 100, dan seterusnya. Penulisan dari bilangan ini menggunakan tanda koma. Contoh pecahan desimal, 2 per 10 sama dengan 0,2, 35 per 100 sama dengan 0,35, dan 1234 per 1000 sama dengan 1,234. Yang keempat, pecahan senilai. Pecahan senilai merupakan dua atau lebih bilangan pecahan yang memiliki perbandingan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Contoh, 1 per 2 senilai dengan 4 per 8, karena perbandingan pembilang dan penyebutnya sama, yaitu 1 per 2. Berikut perbandingan bilangan pecahan. Dalam membandingkan dua atau lebih bilangan pecahan, kita perlu menyamakan terlebih dahulu penyebut dari bilangan-bilangan pecahannya. Untuk menyamakan penyebutnya, diperlukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari bilangan-bilangan yang menjadi penyebutnya, seperti di bawah ini, yaitu 2 per 5 dan 7 per 10. Di sini terlebih dahulu kita samakan penyebutnya. KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Berikut, dalam kurung 10 bahagi 5 kali 2 per 10, dan dalam kurung 10 bahagi 10 kali 7 per 10 sama dengan 10 bahagi 5, 2, 2 kali 2, 4, 4 per 10, dan 10 bahagi 10, 1, 1 kali 7, 7, jadi 7 per 10. Hasil dari menyamakan penyebutnya yaitu 4 per 10 lebih kecil dari 7 per 10, jadi 2 per 5 lebih kecil dari 7 per 10. Berikut operasi bilangan pecahan. Dalam operasi bilangan pecahan terdapat aturan yang perlu diperhatikan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut penjelasan dari operasi-operasi tersebut, termasuk contoh soal penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan bilangan pecahan disimbolkan dengan tanda tambah, sedangkan pengurangan disimbolkan dengan tanda kurang. Dalam penjumlahan bilangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, bilangan yang dijumlahkan hanya bilangan pada pembilang saja, sedangkan penjumlahan bilangan pecahan yang berbeda penyebutnya tidak dapat dilakukan secara langsung, namun
harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebut-penyebutnya. Aturan yang sama juga berlaku untuk operasi pengurangan bilangan pecahan. Cara menyamakan penyebutnya sama dengan menyamakan penyebut untuk perbandingan bilangan pecahan. Berikut contoh penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada contoh penjumlahan dan pengurangan yang penyebutnya sama dan yang tidak sama penyebutnya. Yang pertama yang penyebutnya sama. Di sini yang penjumlahan yaitu 1/5 tambah 3/5 sama dengan, jadi langsung saja 1 tambah 3/5 sama dengan 4/5. Dan untuk yang pengurangan 4/7 kurang 3/7 sama dengan 4 kurang 3/7 sama dengan 1/7. Kemudian contoh soal penjumlahan dan pengurangan yang penyebutnya tidak sama. Di sini yang untuk penjumlahan yaitu 1/3 tambah 1/2. Terlebih dahulu yaitu samakan penyebutnya. KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Jadi di sini dalam kurung 6 bahagi 3 kali 1 tambah dalam kurung 6 bahagi 2 kali 1/6. 6 bahagi 3 2. 2 kali 1 2. Tambah 6 bahagi 2 kali 1, 6 bahagi 2 3. 3 kali 1 3, jadi 2 tambah 3/6. 2 tambah 3 sama dengan 5, jadi 5/6. Dan untuk pengurangan di sini yaitu 8/9 kurang 2/3. Yang pertama kita lakukan yaitu menyamakan penyebutnya. KPK dari 9 dan 3 yaitu 9. Jadi di sini ditulis dalam kurung 9 bahagi 9 kali 8 kurang dalam kurung 9 bahagi 3 kali 2/9 sama dengan 9 bahagi 9 1, 1 kali 8 8 dikurang 9 bahagi 3 3 dan 3 kali 2 6. Jadi 8 kurang 6/9. 8 kurang 6 sama dengan 2, jadi 2/9. Berikut perkalian. Dalam perkalian antar bilangan pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya. Perkalian dilakukan secara langsung antar pembilang dan antar penyebut. Perkalian dari bilangan pecahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus perkalian yaitu A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Contoh soal untuk perkalian yaitu 2/5 kali 9/11 sama dengan 2 kali 9 per 5 kali 11 sama dengan 2 kali 9 18 dan 5 kali 11 sama dengan 55, jadi 18/55. Berikut pembagian. Dalam pembagian antar bilangan pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya. Pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian bilangan pecahan. Pembagian dari bilangan pecahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus untuk pembagian pecahan yaitu A per B bahagi C per D sama dengan A per B kali D per C sama dengan A kali D per B kali C. Dan untuk contoh soal pembagian pecahan yaitu 4/9 dibagi 2/3 sama dengan 4/9 dikali dibalik menjadi 3/2 sama dengan 4 kali 3 12, 9 kali 2 18, jadi 12/18 sama dengan 2/3. Mengapa hasil akhirnya 2/3? Karena itu sudah diperkecil sampai angkanya tidak bisa dibagi lagi. Jadi angka yang paling kecil yaitu 2/3 dan 2/3 sudah tidak bisa diperkecil atau dibagi lagi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.